Om Swastiastu, salam harmoni. Kami akan membahas tentang pengkajian mendalam tentang limit. Perkenalkan kelompok kami, nama saya Igusti Puturangga Aditya Putra dengan NIM 2215100101. Perkenalkan, nama saya Gabriel Purba dengan NIM 22151101044. Perkenalkan, nama saya Fitur Brian Pasaribu dengan NIM 2215101018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian presisi limit. Nah, definisinya sebagai berikut. Mengatakan bahwa dalam limit X mendekati C, Fx sama dengan L berarti bahwa untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 yang diberikan berapapun nilainya, terdapat epsilon lebih besar dari 0 yang berpadanan sedemikian rupa sehingga mutlak dari Fx kurang L lebih kecil dari delta. Asalkan bahwa jarak antara X menuju C di antara delta dan 0, yakni jarak antara X menuju C ada di antara delta dan 0, sehingga jarak antara Fx ke L lebih kecil dari epsilon. Untuk lebih memahaminya, di sini ada grafik. Jadi yang dimaksudnya adalah, ini adalah epsilon, titik ini, dan titik sebelah kanannya pun sama-sama epsilon. Epsilon dan ini adalah delta, maksud saya, epsilon dan delta adalah bilangan real sembarang, tergantung kita mau menentukannya berapa. Lalu, X itu tidak sama dengan C, namun mendekati dengan C. Nah, di sisi lain, L adalah konstanta sama seperti C. Fx adalah nilai yang berpadanan dengan X. Dan Fx ada di dalam epsilon. Sehingga X yang ada di sebelah kiri sini akan berpadanan dengan Fx yang di bawah L, dan X yang di sebelah kanan C akan berpadanan dengan Fx yang di atas L. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, materi selanjutnya adalah limit kanan. Mengatakan limit X mendekati C plus Fx sama dengan L berarti bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0 yang berpadanan sedemikian rupa sehingga 0 kurang dari X min C kurang dari delta dan mutlak Fx min L lebih kecil daripada epsilon. Nah, di grafik ini dapat terlihat limit kanan yaitu yang C plus delta dan L plus epsilon, karena C di antara C dan C plus delta itu berada di bagian kanan. Dan kalau yang di epsilon, L dan L plus epsilon di atasnya. Itu yang disebut dengan limit kanan. Baik, untuk limit kiri, mengatakan bahwa limit X mendekati 3 plus, Fx sama dengan L, berarti bahwa setiap epsilon lebih besar daripada 0, terdapat delta lebih daripada 0 yang berpadanan sedemikian rupa sehingga X mendekati C lebih dari 0 dan kurang dari delta. Dalam artian Fx mendekati L kurang dari delta. Dan berikut gambaran grafiknya. Limit kanan merupakan bagian kanan yang ini C plus delta dan L plus delta. Oke, lanjut ke pembahasan soal. Yang pertama ada soal limit T mendekati A, Ft sama dengan M. Jawabannya menurut definisi presisi 0 lebih kecil mutlak T min A lebih kecil dari delta, sehingga mutlak Ft min M lebih kecil daripada epsilon. Ya, yang
Nah, soal kedua yaitu buktikan limit X mendekati 4, 3X min 7 sama dengan 5. Yang awal mesti dilakukan adalah melakukan analisis pendahuluan. Oke, menurut definisi presisi, sehingga menjadi 0 lebih kecil dari mutlak X min 4 lebih kecil daripada delta, sehingga mutlak 3X min 7 min 5 lebih kecil daripada epsilon. Mutlak 3X min 7 min 5 lebih kecil dari epsilon diubah sehingga menjadi bentuk yang mirip X min 4 yang menghasilkan X min 4 lebih kecil dari epsilon per 3. Lalu, dimisalkan diberikan epsilon lebih dari 0, maka delta sama dengan epsilon per 3. Sehingga 0 lebih kecil dari mutlak X min 4 lebih kecil daripada delta mengimplikasikan mutlak 3X min 7 min 5 sama dengan mutlak 3X min 12 sama dengan 3 mutlak 3 dalam kurung X min 4 sama dengan 3 mutlak X min 4 lebih kecil daripada delta. Lalu ubah deltanya itu menjadi epsilon per 3 sehingga mendapatkan hasilnya adalah epsilon. Sehingga limit X mendekati 4, 3X min 7 sama dengan 5 terbukti benar. Oke, lanjut soal yang kedua. Soal kedua yaitu limit U mendekati B, GU sama dengan L. Jawabannya adalah jika U mendekati B, artinya nilai U mendekati B lebih kecil daripada delta dan lebih besar daripada 0. Sehingga nilai GU mendekati L kurang dari epsilon. Oke, yang kedua, buktikan limit X mendekati 2, 2X min 5 sama dengan 1. Jawabannya, epsilon di atas lebih dari 0 akan menjadi delta lebih daripada 0. Sehingga jika X min 2 lebih kecil daripada delta dan lebih besar daripada delta dan lebih kecil daripada 0, maka nilai mutlak 2X min 5 dalam kurung minus 1 lebih kecil daripada epsilon. Analisis pendahuluan. 2X min 5 minus min 1 dalam kurung 2X min 5 kurang minus 1 lebih kecil daripada epsilon. Sama dengan 2 kali minus 4 dalam kurung lebih kecil daripada epsilon. Lalu difaktorkan jadi 2 dalam kurung X min 2 lebih kecil daripada epsilon. Dipisah nilainya dari 2 mutlak kali X min 2 kurang dari epsilon. Jadinya X min 2 kurang dari epsilon per 2. Bukti formal. 2X min 5 kurang min 1 sama dengan 2X min 4. Sama dengan 2, difaktorkan 2 kali X min 2. Sama dengan 2 mutlak kali X min 2 lebih kecil daripada 2 kali delta. Sama dengan 2 kali epsilon per 2, coret-coret jadinya delta, dan hasilnya terbukti. Baik, untuk soal berikutnya merupakan limit dari fungsi Hz sama dengan P di saat Z mendekati D. Nah, jawab menurut definisi limit presisi, maka kita akan mendapat bahwa jarak antara Z dan D akan ada di antara delta dan 0, yaitu lebih tepatnya jaraknya akan lebih kecil dari delta
namun lebih besar dari 0. Sehingga ini akan mengimplementasikan, maksud saya mengakibatkan jarak fungsi Hz menuju P lebih kecil dari epsilon. Berikutnya, limit dari fungsi X mendekati 4 sama dengan min 1 saat X mendekati 3. Jawaban, semua epsilon lebih besar dari 0, maka akan dicari delta yang lebih besar dari 0. Sehingga jika jarak X mendekati 3 akan ada di antara delta dan 0, maka akan mengakibatkan jarak antara X mendekati 4 dengan min 1 lebih kecil dari epsilon. Kita akan melakukan analisis pendahuluan terlebih dahulu. Yang pertama, kita menulis ulang bahwa jarak antara X min 4 dengan min 1 itu kurang dari epsilon. Lalu nilai mutlak X min, lalu ini kita sederhanakan menjadi nilai mutlak X min 4 plus 1 kurang dari epsilon. Berikutnya menjadi nilai mutlak X min 3 lebih kecil dari epsilon. Nah, kita tahu bahwa nilai mutlak X min 3 itu sama dari sini adalah kurang dari delta. Sehingga kita mendapatkan persamaan bahwa epsilon sama dengan delta. Lalu kita lakukan bukti formula, yaitu nilai mutlak X min 4 min 1 sama dengan, kita sederhanakan menjadi X min 4 plus 1, sederhanakan kembali menjadi nilai mutlak X min 3, dan kita tahu bahwa nilai mutlak X min 3 ini sama dengan delta, dan delta, mohon maaf, ya, dan delta sama dengan epsilon, sehingga terbukti bahwa fungsi nilai mutlak dari X min 4 min 1 sama dengan delta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.